Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali bertemu di pertemuan mata kuliah kebijakan fiskal. Kita akan sama-sama belajar mengenai kebijakan fiskal hijau atau green fiscal policy ya. Kita nanti akan sama-sama membahas terkait analisisnya, kemudian dampak dan rekomendasi ya. Yuk kita ke bahasan yang pertama. Apa itu kebijakan fiskal hijau atau green fiscal policy? Yaitu kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan, pengeluaran negara, subsidi dan insentif ekonomi yang diarahkan untuk mendukung perlindungan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Jadi intinya kebijakan fiskal hijau ini lebih menekankan pada bagaimana pengelolaan terkait keuangan negara dalam rangka mendukung lingkungan gitu ya, sebagai aset untuk jangka panjang atau pembangunan berkelanjutan gitu ya. Nah, kemudian kebijakan fiskal hijau dapat diwujudkan melalui penerapan pajak karbon, pemberian insentif bagi energi terbarukan, kemudian pengurangan subsidi bahan bakar fosil, dan pengalokasian anggaran negara untuk program pelestarian lingkungan. Nah, kemudian pajak karbon. Nah, pajak karbon ini ya merupakan salah satu pungutan yang dikenakan pemerintah terhadap aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan emisi karbon ya, terutama karbon dioksida atau CO2 ya, yang menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, jadi singkatnya bahwa semakin besar emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, industri atau aktivitas ekonomi, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan ya. Jadi pajak karbon mendorong pelaku usaha untuk mengurangi gitu ya penggunaan energi fosil dan beralih pada teknologi yang lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian sektor yang umumnya dikenakan pajak karbon gitu ya. Yang pertama industri energi. Nah, misalnya saja PLTU batubara gitu ya, pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Kemudian yang kedua industri manufaktur. Misalnya saja semen, baja, tekstil, kimia gitu ya. Kemudian transportasi, ini misalnya saja kendaraan berbahan bakar fosil, misalnya maskapai penerbangan, kemudian kapal industri ya. Kemudian yang keempat ada pertambangan, misalnya aktivitas eksploitasi SDA gitu ya, dengan emisi yang tingkat tinggi gitu ya. Jadi ini juga bisa merusak gitu ya lingkungan. Kemudian sebenarnya apa sih dampak negatif dan tantangan dari pajak karbon sendiri gitu ya? Yang pertama, harga barang bisa naik ya otomatis gitu ya, karena ini ada hubungannya terkait pajak. Maka ketika perusahaan itu mengeluarkan uang lebih, otomatis hasil produksi yang dihasilkan dari produk tersebut gitu ya, atau dari perusahaan tersebut akan melonjak naik gitu ya, karena selaras dengan apa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, karena biaya produksi meningkat, jadi otomatis perusahaan dapat menaikkan harga listrik, transportasi, makanan, barang industri gitu ya. Akibatnya masyarakat dapat terkena dampak inflasi. Kemudian yang kedua, beban bagi industri ya. Jadi perusahaan yang bergantung pada energi fosil merasa dirugikan karena biaya operasi jadi meningkat. Kemudian yang ketiga, resiko penurunan daya saing. Jadi jika negara lain tidak menerapkan pajak karbon, maka produk domestik bisa kalah bersaing di pasar internasional. Kemudian yang keempat, penolakan politik dan sosial ya. Jadi masyarakat sering khawatir tarif listrik naik gitu ya, BBM mahal, biaya hidup meningkat gitu ya. Karena itu implementasi pajak karbon sering menjadi perdebatan publik gitu ya. Nah, kemudian bagaimana terkait pajak karbon di Indonesia gitu ya. Indonesia mulai menerapkan pajak karbon sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi
dan target net zero emission. Jadi bentuk regulasi yang mengatur terkait pajak karbon ini ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ya. Jadi tahap awal penerapan difokuskan pada PLTU batubara karena sektor energi merupakan penyumbang emisi terbesar gitu ya. Kemudian kita move ke green budgeting. Nah, apa sih itu green budgeting gitu ya? Jadi green budgeting atau penganggaran hijau ini pendekatan gitu ya dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran pemerintah yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Jadi pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik saja gitu ya, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan anggaran mendukung perlindungan lingkungan gitu ya, pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemudian tujuan green budgeting itu apa gitu ya, ada 4. Yang pertama, mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, ini jadi pembangunan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek saja gitu ya, tetapi memikirkan bagaimana jangka ke depannya gitu ya, atau menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Kemudian mengurangi kerusakan lingkungan. Jadi misalnya saja mengurangi polusi, menekan emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, kemudian melindungi hutan gitu ya dan ekosistem. Kemudian mendorong program ramah lingkungan ya. Misalnya dengan energi terbarukan, transportasi hijau, pengelolaan sampah, rehabilitasi hutan, konservasi air, pembangunan rendah karbon. Kemudian yang keempat, meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan. Nah, jadi anggaran menjadi alat konkret gitu ya dalam implementasi kebijakan lingkungan. Jadi harapannya dengan adanya green budgeting ini bisa meminimalisir gitu ya dampak dari adanya kerusakan terhadap lingkungan gitu ya. Ini bukan hanya sekedar formalitas saja gitu ya. Kemudian komponen green budgeting. Nah, ini gitu ya. Ada 4. Yang pertama, green expenditure atau belanja hijau. Jadi, belanja negara yang diarahkan untuk mendukung lingkungan. Jadi misalnya saja rehabilitasi hutan, pengolahan sampah, konservasi mangrove gitu ya. Kemudian green revenue. Nah, ini pendapatan negara yang berasal dari instrumen ramah lingkungan, misalnya saja pajak karbon, pajak plastik, retribusi pencemaran lingkungan gitu ya. Kemudian ada green subsidi. Nah, ini subsidi yang mendukung energi bersih dan berkelanjutan, misalnya saja subsidi kendaraan listrik, subsidi panel surya, kemudian ada bantuan energi terbarukan gitu ya. Kemudian yang keempat ada environmental impact assessment ya. Kemudian bagaimana green budgeting di Indonesia gitu ya. Jadi Indonesia mulai menerapkan konsep green budgeting sebagai bagian dari pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, target Sustainable Development Goals atau SDGs gitu ya. Jadi pemerintah memasukkan isu lingkungan dalam APBN ya. Jadi kebijakan perubahan iklim, transisi energi, pengurangan emisi karbon gitu ya. Misalnya saja gitu ya yang sudah dilakukan, ini ada 2 gitu ya. Saya contohkan hanya 2 saja. Misalnya saja penganggaran penanganan perubahan iklim. Jadi pemerintah mengalokasikan dana untuk pengurangan emisi gitu ya. Ketahanan iklim, mitigasi bencana, misalnya begitu. Jadi kemudian yang kedua, subsidi kendaraan listrik. Jadi insentif diberikan untuk motor listrik, mobil listrik gitu ya. Pembangunan stasiun pengisian listrik. Jadi harapannya ini juga bisa meminimalisir dampak gitu ya dari kerusakan lingkungan. Jadi masyarakat bisa mulai beralih pada penggunaan transportasi listrik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, manfaat green budgeting ya. Jadi apa sih manfaatnya gitu ya?
Kemudian yang pertama, lingkungan lebih terjaga ya, karena mengurangi polusi, kerusakan hutan, emisi karbon gitu ya. Kemudian yang kedua, mendorong ekonomi hijau, jadi menciptakan industri hijau, lapangan kerja ramah lingkungan, inovasi teknologi ya. Kemudian yang ketiga, mendukung SDGs ya. Jadi harapannya gitu ya, green budgeting ini membantu pencapaian energi bersih, kota berkelanjutan, dan penanganan perubahan iklim, mengurangi resiko bencana gitu ya, misalnya saja banjir, longsor, kekeringan, kemudian krisis. Kemudian yang selanjutnya, tantangan green budgeting ya, ada 4. Yang pertama, anggaran lingkungan masih terbatas ya. Jadi banyak negara berkembang memang masih memprioritaskan infrastruktur terlebih dahulu, kemudian subsidi energi fosil, pembangunan ekonomi jangka pendek, jadi masih belum menjadi fokus utama gitu ya. Kemudian yang kedua, konflik antara ekonomi dan lingkungan. Nah, pemerintah sering menghadapi dilema ya, antara menjaga pertumbuhan ekonomi atau melindungi lingkungan ya. Jadi memang kadang gitu ya, negara berkembang memang dilemanya di dua hal itu gitu ya, mana yang lebih urgent gitu ya. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran dan komitmen. Nah, jadi sebagian pihak memang masih menganggap kebijakan lingkungan itu sebagai beban ekonomi gitu ya. Kemudian yang keempat, sulit mengukur dampak lingkungan. Jadi tidak semua program mudah dinilai dampaknya terhadap lingkungan. Oke, saya rasa cukup ya. Selanjutnya waktunya tugas yang bisa kalian kerjakan nanti. Jadi harapan saya kalian bisa mengerjakan soal ini dengan baik, sehingga bisa meningkatkan atau melatih kemampuan kalian terhadap menganalisa green fiscal ya, green fiscal policy. Saya rasa cukup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.